pemimpin dan inspirasi. Baik pemirsa pemimpin dan inspirasi, kita kembali lagi masih bersama dengan Pak Dedi. Pak, pertanyaan berikutnya ini, bagaimana sih Pak cara Bapak menjalankan komunitas ini? Jadi contoh ya, seandainya saya datang ke sebuah kota yang di situ belum ada komunitas sahabat mudanya. Kami biasanya datangnya ke kampus-kampus, kemudian kami mengadakan sebuah pelatihan, diskusi dan sebagainya. Kemudian apabila ada yang tertarik, kami buatkan sebuah program. Ya, sebuah program. Programnya kita bagi 3. Pertama, bagi yang pemula, programnya adalah program pelayanan sosial. Kemudian yang kedua adalah program membina kelompok. Biasanya kami sebut program pemberdayaan. Dan yang terakhir, kita akan cari seorang tokoh-tokoh atau wirausaha setempat, ya. Kita ajak mereka bekerja sama, bermitra, menjadi tempat magang daripada para mahasiswa. Jadi ada 3 kegiatan, istilahnya pelayanan masyarakat, pemberdayaan, dan yang terakhir adalah wirausaha. Diharapkan dengan 3 program ini, mahasiswa-mahasiswa yang kami bina, termasuk mungkin yang baik yang sudah tidak mahasiswa tapi masih belum umur 25, ikut program ini, diharapkan nanti setelah umur 25 sudah lebih siap memasuki dunia pekerjaan. Oh, gitu. jadi seperti itu Pak ya, Bapak datang ke tempat yang belum ada komunitasnya, Bapak kumpulkan. Kami kumpulkan mahasiswa di kampus-kampus dan sebagainya. Itu ya memang ini seperti informal, tapi kemudian kebanyakan kampus-kampus malah menjadikan diskusi-diskusi kami menjadi kegiatan rutin akhirnya itu. Karena ada diskusi entrepreneur tadi. Oh, jadi kita diskusinya tentang kewirausahaan ya Pak ya? Kewirausahaan untuk anak muda ya. Menyangkut kewirausahaan nih Pak, lalu apa sih Pak hal yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wirausaha itu seperti apa Pak? Iya, sederhana sekali ya, karena kita seorang muslim ya, pasti hal-hal yang tidak boleh dilakukan pasti berkaitan hal-hal yang bersifat tuntunan-tuntunan syariat ya. Ya, kalau saya sudah mengajarkan kepada para mahasiswa yang ikut komunitas kita, termasuk 3 hal yang nggak boleh dilakukan, yaitu pertama adalah goror, mencari rezeki dengan cara goror yang tidak jelas. Kemudian dengan cara maisir, berjudi, bergambling, ya. Dan yang terakhir riba, yang kami minta para mahasiswa untuk tidak mendekati hal-hal itu. Ya, insya Allah lah ini semoga rezeki mereka nanti menjadi berkah kan kalau begitu. Jadi sudah ada rules-nya ya Pak ya. Jadi ikutin cara Islam ya Pak ya. Benar. Kalau yang mudah kan Islam telah buat sebuah syariat, kita tinggal mengikutinya. Betul Bang. Ya, kan banyak orang mengatakan mengikuti syariat itu susah. Padahal mengikuti syariat itu hal yang sangat mudah. Mudah dan benar ya, sudah pasti. Insya Allah pekerjaan menjadi berkah. Gitu. Iya. Lalu Pak, tips dan triknya apa nih Pak dari Bapak untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses? Iya, yang sering saya ajarkan kepada para mahasiswa atau juga anggota komunitas sederhana. Pada dasarnya kami hanya menciptakan sebuah ruang kesempatan. Ya kan, ruang kesempatan. Di mana ruang kesempatan yang nomor 1 adalah berlatih dan yang kedua adalah mempraktekkan. Nah, itu. Jadi kalau Anda tidak mau berlatih atau belajar, maka nggak dapat apapun. Dan yang kedua adalah kalau dia mau tidak mencoba dengan cara magang dan sebagainya, maka dia juga tidak punya kesempatan untuk mengetahui apapun tentang entrepreneur. Sehingga entrepreneur dikatakan oleh dia masih hal yang sulit, padahal adalah hal yang mudah. Gitu. Lalu sebagaimana yang kita ketahui ya Pak ya, kita sudah memasuki era MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Itu bagaimana Pak untuk menghadapinya Pak? Ya, bagaimanapun kan kita adalah penduduk global ya, mau nggak mau kan mengikuti aturan-aturan yang sifatnya global juga lah. Salah satunya adalah MEA. Dan kita tahu dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini, dengan ketidakmampuan dan tidak memiliki keterampilan tentang entrepreneur, bisa dikatakan secara kekhawatiran akan menjadi sebuah masalah. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki pikiran yang positif, bukan kemudian takut dengan peraturannya, malah kita lebih giat lagi untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, yaitu masyarakat yang memahami entrepreneurship. Oh, jadi oke Pak, mungkin agak ke kanan sedikit nih Pak. Saya pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah siap nih Pak, menurut Bapak persiapan dari segi pemerintah nih Bapak bagaimana Pak? Kalau Bapak kan sudah menyiapkan tim Bapak, lalu
berhubungan dengan pemerintah itu bagaimana Pak? Ya. Kesiapannya menurut pandangan Bapak? Kita jangan berpikir, yang pertama yang paling penting kita jangan pernah berpikir negatif terhadap pemerintah. Bagaimanapun pemerintah menghadapi sebuah tantangan yang sangat luar biasa banyaknya. Kalau hari ini mereka sibuk dengan politik dan menangani korupsi dan sebagainya, itu harus kita syukuri juga, karena itu juga menguntungkan di masa yang akan datang. Tapi di satu sisi yang kita harap memang adalah sebuah regulasi, ya, regulasi dalam arti gimana caranya pendidikan entrepreneur itu sudah sejak dini dikenalkan, karena pada kenyataan masyarakat yang jumlahnya sangat besar ini harus belajar entrepreneur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meregulasi dalam arti memfasilitasi mereka, ya, kan otomatis begini Mas. Kemampuan kami dibandingkan kemampuan pemerintah sebenarnya jauh lebih besar kemampuan pemerintah. Ya, sehingga kalau pemerintah melakukan sebuah regulasi terhadap fasilitas-fasilitas anak muda untuk berentrepreneurship itu bisa dilakukan sejak mahasiswa, tentu akan sangat luar biasa. Nah, sedangkan kami tetap akan berusaha mendukung para mahasiswa mencoba untuk entrepreneurship. Luar biasa Pak. Ya. Lalu Pak, apa hal-hal yang belum Bapak wujudkan Pak, yang ingin Bapak segera wujudkan? Pada dasarnya sederhana. Kenyataan kemauan sudah muncul, kemauan dari para mahasiswa atau kemauan dari masyarakat yang istilahnya dalam usia 18-25 ini sudah ada. Yang jadi permasalahan kadang-kadang masyarakat kita secara budaya, ya, karena mereka masih kuliah, tuntutannya kan adalah kuliah dulu. Nah, otomatis itu hal tidak bisa kita pungkiri, memang harus lulus mereka. Nah, cuman kadang-kadang ketika melihat anak-anak mereka punya usaha, banyak orang tua belum siap. Dianggap malah itu adalah waktu yang disia-siakan. Artinya kalau Mas kuliah sambil punya usaha, orang tua mengatakan, wah jangan usaha dulu, kuliahnya dulu selesaikan. Nah, itu yang menjadi sebuah tuntutan dari orang tua. Betul. Padahal kalau nanti kemudian kuliah dulu diselesaikan, ya, tidak punya pengalaman, akhirnya ketika bekerja dia melakukan sebuah pilihan-pilihan yang sifatnya sangat terpaksa. Dibanding kalau dia sejak awal sudah belajar entrepreneur. Itu. Jadi memang harus kita selain ke muridnya sendiri, ke mahasiswa sendiri, kita ke orang tua juga harus sosialisasi juga ya Pak ya. Iya. Itu bagaimana Pak? Untuk pernah dapat kejadian nggak Pak? Dapat pertentangan dari orang tua murid atau bagaimana Pak? Banyak. Jadi kadang-kadang mereka ketika saya meminta, ketika melatih ya, kadang-kadang kan pelatihan tadi tidak sifatnya di dalam kota saja. Kadang-kadang pelatihan tadi saya minta mereka, mau nggak kalian mencoba usaha di sebuah kota A, kota B, kota C, ketika pada masa libur. Karena daripada masa libur tidak dimanfaatkan dengan baik, kami kirim mereka ke kota A untuk belajar contohnya ternak kambing. Ya, orang tua mengatakan, kok belajar ternak kambing? Nah, kan begitu. Akhirnya otomatis biasanya orang tua tidak mengizinkan. Nah, tapi alhamdulillah ada kebalikannya kadang-kadang. Notabene kadang-kadang ada mahasiswa yang juga, mohon maaf ya, memiliki kemampuan dana terbatas ketika kuliah. Dengan belajar entrepreneur, malah mereka bisa membiayai. Itulah contoh-contoh yang sangat positif yang kita harapkan. Ya, jadi bisa punya uang sendiri, ya, malah benar. ya. Saya malah anjurkan mereka untuk kalau seandainya mereka mau mencoba mengatakan kepada orang tua mereka bahwa ayah, ibu, untuk sementara ini saya tidak usah dikirimi uang karena saya sudah punya usaha. Itu yang luar biasa. Oke Pak, kiat-kiat dari Bapak untuk para UKM nih, pelaku UKM untuk menghadapi MEA itu seperti apa Pak? Iya. Pada dasarnya kita menjadi penduduk global ya, termasuk otomatis kita harus mengikuti aturan-aturan daripada global itu saya juga, ya kan. Yang menjadi masalah sekarang kita melihat peraturan itu menjadi hambatan atau menjadi tantangan. Nah, yang sering kan kita menjadi hambatan. Ya, dengan ini malah menjadi tantangan buat saya ya. Bagaimana mencetak entrepreneur muda sebanyak-banyaknya dan bagaimana menembus tantangan-tantangan MEA ini. Dan itu harus sejak dini disampaikan. Jangan malah tidak disampaikan, malah nanti menjadi bumerang buat kita. Kalau seandainya kita manja dan sebagainya, malah kita sampaikan. Satu yang saya minta kepada mereka bahwa kita menyadari bahwa potensi itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita. Apapun peraturan itu, tapi kalau potensi itu tidak dimunculkan akan menjadi sebuah kesia-siaan semata. Yang kedua, bahwa kalau seandainya potensi itu ada, tidak dilatih atau tidak diolah, maka juga akan menghadapi sebuah hambatan. Contohnya,
Kalau kita udah melatih terbiasa ekspor atau terbiasa melakukan jual beli retail dan sebagainya, akan lebih mudah memasuki dunia perdagangan. Dan yang ketiga yang paling penting bahwa ini adalah sebuah tuntutan global. Bagaimana posisi kita dalam arti kebangsaan atau kalau saya bilang lagi dalam arti keumatan. Apakah kita dalam rangka entrepreneur ini memecahkan masalah umat atau hanya sekedar ingin mencari nafkah untuk kepentingan diri kita? Seandainya buat produk gitu ya. Apakah produk ini memberikan manfaat buat umat atau sekedar untuk mencari uang? Itu sebuah tuntutan juga. Jangan hanya sekedar mengikuti keglobalan saja. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Lalu Pak, menurut Bapak kesiapan mahasiswa saat ini tuh bagaimana Pak untuk menghadapi era global ini Pak? Iya. Boleh dikatakan sebenarnya sebuah tantangan yang sangat berat ya, relatif berat ya. Saya tidak mengatakan tidak mudah, tapi memang relatif berat. Yaitu artinya apa? Membutuhkan sebuah kesadaran sungguh-sungguh. Perubahan tidak hanya dari mahasiswanya, bahkan perubahan juga dari perguruan tingginya, juga perubahan dari orang tuanya, dan yang terakhir adalah regulasi dari pemerintah kita. Gitu. Karena kami hanya sebuah oase-oase dalam masyarakat kita, ya, di mana mereka menimba ilmu, kemudian mencoba praktek dan sebagainya. Kalau oasenya jumlahnya 1, masalah. Kalau jumlahnya oasenya hampir di seluruh Indonesia, tentu luar biasa. Gitu. Jadi dari situ ya Pak. Ya. Lalu konkretnya seperti apa Pak Bapak untuk menyiapkan yang sekarang berada di Sahabat Muda ini Pak? Ya, kami menyadarkan mereka bahwa contoh begini, dalam ketika kami punya bisnis fashion. Nah, bisnis fashion saya sampaikan, kita punya bisnis fashion, tidak mungkin kita mengganti apa istilahnya mode itu baru menunggu permintaan, mungkin baru setengah tahun sekali diganti, nggak bisa. Bisnis fashion kalau perlu setiap bulan harus ganti. Sebelum orang lain kita harus mendahului mode yang apa kita tawarkan, yang kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah kita, bukan mengikuti kemauan masyarakat umum. Kita harus dahului. Nah, contohnya mungkin jilbab ya. Model apa saja. Nah, kemudian kita harus dahului. Kalau kita ikut bergabung dalam masyarakat global, kalau kita hanya masyarakat lokal, hanya untuk memenuhi kebutuhan sekitarnya, ya kadang-kadang masyarakat nggak menuntut perubahan mode pun nggak masalah kan. Nah, itulah itu yang harus kita siapin. Jadi Bapak melatih teman-teman di Sahabat Muda itu untuk kreatif lebih dulu ya lebih Pak? Dulu, lebih betul. dulu dibanding orang lain ya Pak? Karena waktu adalah injury, biaya ya. Nah, kalau kita melihat dalam sisi konotasi kapital, tapi buat saya waktu adalah sebuah peluang. Kalau kita bisa mendahului, ya alangkah luar biasanya. Salah satunya mendahului untuk belajar entrepreneur. Iya. Gitu. Lalu Pak, terakhir nih Pak, untuk pesan ke mahasiswa nih Pak yang nonton acara ini bagaimana Pak? Ya, sederhana sekali para mahasiswa. Para mahasiswa sebetulnya Anda adalah sebuah orang-orang yang sangat luar biasa ya, telah mendapat kesempatan untuk kuliah ya, di mana sebagian besar penduduk Indonesia tidak mendapatkan kesempatan seperti Anda. Gitu. Alangkah baiknya kesempatan ini tidak sekedar hanya untuk kuliah saja. Karena apa? Anda sudah punya nilai plus. Anda nggak ingin punya nilai plus. Kalau Anda ingin punya nilai plus, Anda harus belajar entrepreneur. Agar nanti setelah kuliah, Anda tidak sekedar bergantung kepada orang lain, tapi juga bisa membantu orang-orang lain yang khususnya yang tidak dapat kesempatan untuk kuliah. Wah, gitu, luar biasa sekali Pak. Terima kasih sekali Pak sharingnya hari ini. Kita banyak dapat manfaat, teman-teman mahasiswa juga mungkin bisa untuk mau bergabung tuh bagaimana Pak caranya Pak di sini Pak? Sederhana sekali, kami punya komunitas di beberapa kota. Kami selalu mengadakan acara event bulanan yaitu workshop social entrepreneur. Bergabung di acara workshop kami, Anda setelah itu boleh memilih hanya sekedar mengetahui teorinya atau mau prakteknya. Kalau mau prakteknya bergabunglah di Rumah Relawan Sahabat Muda. Atau boleh kontak personnya Pak disebutkan kalau boleh? Kalau nomor kontak personnya ada, kami punya telepon yang sifatnya umum yaitu 0856 83 kali 2500. Jadi bisa tinggal kontak aja ya Pak ya. Jadi untuk teman-teman pemirsa semua, pemimpin dan inspirasi bagi yang ingin bergabung juga boleh Pak ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi umurnya 18 sampai 25. Asal 18 sampai 25 nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Iya, usia praproduktif. Oke.
Terima kasih untuk Iya. waktunya Pak Dedi. Terima kasih sama-sama. Semoga berkah buat Mas Restu dan teman-teman. Terima kasih. Oke, pemirsa Pemimpin dan Inspirasi, perjumpaan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.